Salah satu subscriber saya bertanya dalam beberapa kesempatan ketika saya ketemu, bertanya langsung pada saya, "Pak, apa Kak bedanya eh, bukti kualitatif dan bukti kuantitatif itu?" Nah, ini perlu juga saya jelaskan ya, supaya kita juga memahami. Di dalam penyidikan ataupun penyelidikan di pidana itu dikenal di dalam pasal 184 ya, KUHP itu. Dia menyatakan bahwa ada 5 ya. Saya tidak jelaskan lagi itu karena itu sudah saya bicarakan ya. Jadi yang disebut dengan bukti kuantitatif itu adalah bukti yang harus ada relevansinya dengan bukti yang signifikan ataupun kualitatif. Mengapa? Karena kuantitatif ini hanya bentuknya seperti petunjuk-petunjuk saja. Contoh misalnya, saya berfoto dengan si A, ya, A pejabat misalnya gitu. Tidak berarti kan saya ini berKKN gitu loh sama ini. Kan belum tentu kan begitu. Sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai apa gitu kan bisa saja itu terjadi. Ya kan? Itu yang disebut dengan kuantitatif. Jadi harus dibuktikan lebih lanjut gitu. Tidak bisa hanya berdasarkan pada itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara masalah bukti kualitatif ya, kualitatif itu berkenaan dengan substansi. Contoh misalnya, saya dituduh menerima suap setelah saya tertangkap tangan, Hatterdaten ataupun red handed tadi. Saya ini diperiksa, saat diperiksa saya penyidik menemukan ataupun menyita ataupun bisa menggerbek tempat saya itu memang ada bisa sejumlah uang yang besar ya, yang signifikan jumlahnya yang tidak sesuai dengan profil saya. Contoh misalnya saya kepala kepala ya kepala seksi kasupsi misalnya, tapi punya uang bermiliar-miliar di dalam laci itu misalnya gitu, uang itu. Nah, itu kan namanya tidak sesuai profil. Nah, itu yang disebut dengan kualitatif. Jadi kesimpulannya, kuantitatif itu harus dikaitkan dengan kualitatif. Kualitatif tidak perlu ada kuantitatif. Namun di dalam KUHP itu dipersyaratkan ya minimal ada 2 ya. Jadi saya sampaikan juga ada 2 dari 5 itu ada 2 ya, petunjuk surat ya kan, terus saksi, ahli dan TSK minimal 2 itu. Tapi kalau untuk TSK itu tidak terlalu penting ya buat penyidik karena nilainya tidak ada itu, karena ini TSK itu hanya menjadi bahan untuk masukan-masukan saja dan itu tidak banyak pengaruh dalam penyidikan gitu. Ini yang perlu saya sampaikan ya, biar penegakan hukum ini fair dan juga berbasis pada ilmu. Mudah-mudahan bagi yang subscriber yang bertanya langsung pada saya offline itu mendapat jawaban yang mencerahkan dan juga menambah wawasan kita semua. Kita jaga kesehatan, tetap semangat dan sukses.